Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Apriyani, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya sudah ditemani bersama Bu Purwati. Beliau merupakan guru seni rupa yang mengajar di SMA Negeri 3 Jakarta. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana Bu kabarnya ini, sehat Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu. Ya. Baik Bu Pur, jadi hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum kita melakukan proses supervisi. Nah, jadi tujuan dari supervisi ini sebagai bagian dari untuk mengevaluasi terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti ya Bu. Ya. Nah, sebelum saya melakukan supervisi, jadi proses yang pertama harus kita lalui yaitu melakukan pra-observasi. Nah, pra-observasi ini tujuannya adalah untuk menyiapkan supaya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian Ibu juga menjadi lebih percaya diri nantinya ketika mengajar di dalam kelas. Baik Bu Pur, tujuan pembelajaran apa Bu yang akan Ibu lakukan nanti saat supervisi? Tujuan pembelajaran yang akan saya ambil di sini adalah dengan materi apresiasi seni rupa Bu Dwi. Nah, di tujuannya ini adalah menunjukkan keanekaragaman karya seni rupa yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah karya-karya seni rupa para seniman Indonesia ya Bu ya. Terus yang kedua yaitu menjelaskan salah satu peninggalan budaya seni yang pada zamannya atau periodenya masing-masing. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga menerangkan pengertian budaya visual. Jadi mereka itu bisa memberikan contoh-contohnya. Terus siswa juga bisa mengidentifikasi elemen-elemen atau unsur-unsur tema, bahan, dan teknik yang ada pada karya seni rupa. Nah, terus tentu saja selain itu siswa nantinya akan bisa berkarya seni rupa sesuai dengan apa yang mereka mau buat, sesuai imajinasi mereka. Oke, baik ya Bu Pur. Jadi tujuan pembelajarannya nanti diantaranya ada siswa dapat menjelaskan terkait pengertian budaya visual, kemudian juga bisa mengidentifikasi elemen tema, bahan, dan juga teknik seni rupa ya Bu. Kemudian juga bisa menjelaskan keanekaragaman seni rupa sendiri dan beberapa peninggalan-peninggalan ya Bu ya. Baik Bu Pur. Lalu area pengembangan atau area pengembangan apa sih yang ingin Bu Pur capai pada pembelajaran kali ini? Oke. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan di sini adalah siswa bisa mengapresiasi karya-karya seni rupa Indonesia. Baik Bu Pur, jadi anak-anak bisa menghargai karya seni rupa. Lalu bagaimana di kognitifnya atau keterampilannya? Apakah Ibu mau mengembangkan di bagian mana? Di sini saya akan mengembangkan di bagian mengapresiasinya, kognitifnya, dan tentunya di dalam kreativitasnya juga. Keterampilannya. Lalu bagaimana rencana pembelajaran yang akan diperlakukan Ibu saat di dalam kelas? Mungkin bisa strategi pembelajarannya, kemudian metode yang akan dipakai, model pembelajaran, dan juga media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Di sini saya akan berusaha coba menggunakan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu Dwi, dengan menggunakan berbagai macam contoh karya. Terus metodenya di sini adalah metode diskusi berkelompok dan penugasan. Sedangkan untuk model yang digunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Terus untuk media yaitu dengan menggunakan media contoh-contoh gambar dan video-video. Oke, baik Bu Pur. Jadi Bu Pur nanti metode yang akan digunakan adalah diskusi kelompok dan juga penugasan. Lalu strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Lalu modelnya itu adalah berbasis masalah atau problem based learning. Dan untuk media yang akan diperlakukan yaitu Bu Pur menggunakan media gambar dan juga video. Baik Bu. Kemudian kira-kira Ibu nanti akan mengajar di kelas mana, jam keberapa, dan kapan? Oke, untuk di pengajarannya ini saya akan berikan di kelas 11H, ya, di hari Jumat di jam pelajaran ke 6-7. Baik Ibu. Jadi Bu Pur nanti akan
mengajar di kelas 11 lah jam 6.07 di hari Jumat ya Bu. Baik Bu, nanti insya Allah di hari Jumat jam 6.07 saya akan saya tunggu ya Bu ya. Baik Ibu, nanti jadi ketika proses supervisi saya akan mencatat dan mengamati terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Izin ya Bu ya. Silakan Bu. Baik Ibu, kita sudah sampai di ujung praobservasi nih Bu. Jadi kira-kira apa sih yang Bu Pur dapatkan saat proses praobservasi ini sebelum kita memulai supervisi? Yang saya dapatkan di sini adalah saya jadi lebih mempersiapkan diri ya Bu Dewi ya untuk besok pembelajaran di kelas dengan materi apresiasi seni rupa, dan saya akan lebih menjadi lebih matang untuk materi-materi yang saya sampaikan nanti. Baik, terima kasih banyak Bu Pur ya. Sama-sama, semoga sukses Bu. Sama-sama, terima kasih. Sampai berjumpa di Jumat pekan depan. Baik. Selamat berjumpa, kami ucapkan kepada sahabat semua. Suka duka masa yang silam terlukis di hari ini. Resah gelisah lenyaplah sudah demi suksesnya acara ini. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik. Sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mohon bantuannya untuk berdoa, ketua kelas. Tolong dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku yang sudah hadir di pagi ini. Semoga kalian masih punya semangat ya. Untuk menyemangati walaupun masih pagi, saya akan membangkitkan semangat buat kalian. Saya akan memberikan semangat di pagi ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. SMA 3 teladan. Yes, harusnya ada yes. Oke. Kita lihat kalian. Baik, saya akan mengecek absen kehadiran kalian sebelum memulai pembelajaran. Anandito belum hadir. Yunisal Cynthia. Oke, baik. Ada beberapa siswa yang tidak hadir karena sedang tidak sehat atau sakit. Kita doakan semoga besok lekas sehat kembali. Oke, baik. Di pembelajaran minggu yang lalu saya sudah memberikan apa tentang apa? Apresiasi karya seni rupa. Ya, apresiasi karya seni rupa representasional dan non representasional. Representasional itu yang kayak apa coba? Yang benar-benar kita kenal gitu sama objeknya. Oke, kalau yang non representasional? Yang abstrak atau bentuknya, objeknya tidak terlihat dengan jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan di hari ini atau minggu ini tentang apresiasi karya seni rupa Indonesia. Baik, perhatikan ke depan. Nah, sebelumnya saya pengen tanya, selama liburan kalian pastinya ada kegiatan jalan-jalan, ya kan? Nah, ada nggak yang jalan-jalan keluar Jakarta, keluar kota?
yang sering kalian lihat. Oke, kita kasih apresiasi ke teman-teman kalian. Oke, tentunya banyak ya kota-kota yang bisa kalian datangi pada saat liburan ya. Oke, baik. Lanjut. Kalian bisa lihat di sini, saya akan perlihatkan video ya sebelumnya. Di sini tujuan dulu, tujuan dari pembelajaran ini kalian itu nanti bisa menganalisis ya, mengapresiasi karya seni rupa Indonesia ya. Di sini kalian mengenal dulu ragam budayanya Indonesia melalui wujud visual. Wujud visual itu apa? Ya tadi karya-karya yang sudah disebutkan oleh Anin, Nares, oleh Marhen. Nah itu salah satunya ya. Ada keanekaragaman budaya setiap daerahnya. Oke, nah di situ juga kalian bisa melihat zaman periodenya ya kan, ada zaman prasejarah ya kan, terus nantinya ada zaman modernnya gitu. Kalau zaman prasejarah artinya apa? Karya-karya yang kita lihat bisa ya tadi ada candi. Kalau yang modernnya apa? Ya berarti karya yang sudah mulai ada sedikit masukan atau bentuk-bentuk yang sudah dimodifikasi ya. Oke. Kayak mungkin batik juga tidak lagi mungkin batik dengan pakem, tapi sudah mulai ada modifikasi bentuk atau ragam hiasnya ya kan. Terus kalian bisa mengidentifikasi apa? Elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada pada karya seni rupa nantinya ya. Baik karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi ya itu. Terus kalian bisa membedakan karya seni rupa dari daerah mana ya, terus jenisnya, terus teknik pembuatannya. Nah itu tujuan dari pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa. Oke, di dalam apresiasi karya seni rupa ini bisa diterapkan sehari-hari. Kalian bisa menerapkan mengapresiasi karya yang apa salah satunya apa yang kalian bawa hari ini, tempat pensil, tempat minum, itu mengapresiasi ya kan. Nah itu adalah mengapresiasi suatu karya, itu berarti kalian menghargai ya. Nah, tujuannya mengapresiasi ini untuk membuat masyarakat lebih memahami, menghargai setiap seni yang dimiliki ya, beragam maupun keunikan tersendiri. Baik. Nah, secara letak geografis Indonesia ini di garis khatulistiwa yang mempunyai apa? Letak geografisnya ini adalah ada pegunungan, ada lembah, ada sungai ya. Sehingga apa? Membuat hasil karya seni rupa di setiap daerah ini akan berbeda, ya kan? Ada yang dari zaman prasejarah nanti ya, ada dari gua, lukisan. Nah, kita perhatikan dulu untuk video yang akan saya tayangkan di sini. Jika kita memperhatikan dengan cermat kehidupan di sekitar kita, nilai-nilai kebudayaan sangatlah lekat dengan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya tidak hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu saja. Dimanapun kita berada, selama itu masih merupakan tanah Indonesia, kita akan menemukan kekhasan setiap daerah dilihat dari budayanya. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Tanpa adanya budaya dari setiap daerah, kita seakan tidak punya identitas. Berikut. Oke, baik. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan tadi? Tentang apa? Keanekaragaman budaya di setiap daerah, ya kan? Nah, di situ kalian bisa melihat ada berbagai macam hasil karya budaya. Nah, oke, baik. Nah, kita lanjutkan di sini. Ada satu keragaman budaya hasil dari situs Gunung Padang namanya. Nah, situs Gunung Padang ini adanya bukan di Padang, tetapi adanya di Cianjur, ya, Jawa Barat. Nah, ini baru ditemukan di sini. Ini seperti bentuk piramida, ya. Ini adalah salah satu peninggalan dari zaman prasejarah. Selain itu juga ada lukisan ya di gua. Ya, mungkin di pelajaran sejarah juga kalian sudah diterangkan ya tentang hasil karya yang ada pada saat zaman itu. Karena apa? Budaya itu akan meninggalkan sebuah zaman itu akan meninggalkan sebuah budaya, maaf ya. Jadi budayanya apa? Bisa dengan yang ditinggalkan bentuk seni rupa. Seni rupa itu
tidak hanya bentuk lukis saja, tetapi apa peralatan rumah tangga mereka pada zaman batu dulu ya kan? Ya ada yang disebut zaman batu tua, batu muda, ya paleolitikum, neolitikum. Nah itu meninggalkan sebuah karya. Apa karya? Salah satunya mungkin kapak yang terbuat dari batu, ya kan? Oke, nah ini salah satunya adalah lukisan di gua ini. Lukisan tentang apa di sini? Lukisan binatang yang mereka ekspresikan di dalam gua di sini dengan menggunakan apa? Warna-warna alami yang mereka ada saat itu, atau mungkin dari daun-daun ya kan? Ya dari tanah gitu. Oke. Lanjut ke hasil dari kasana tradisional di sini ya, bentuk rupa dari seni rupa Indonesia nih bisa kita lihat di sini ada contohnya apa? Ini karya seni rupa apa nih? Bukan ukiran, relief. Kamu bisa lihat di sini ada di mana nih relief ini biasanya? Di dinding-dinding candi ya. Oke, terus ini ada motif ragam hias nih ya, bentuknya dekoratif. Nah ini dari Toraja ya. Jadi bentuk-bentuk karya seni rupa yang tradisionalnya. Oke. Nah langkah-langkah di dalam mengapresiasi kalian ini nanti bisa mengapresiasi karya seni dengan secara objektif. Objektif ini dengan melihat kenyataan. Ya, mulai dari ukuran, warna, apa yang kalian lihat di situ, menilai melalui komposisi gambar. Misalkan komposisi gambarnya yang paling banyak apa? Apakah warna, apakah garis, apakah mungkin bentuk atau bidang di situ ya. Tapi kalau untuk ukuran mengapresiasi secara subjektif ini berarti dari kayak semacam pertimbangan selera pribadi. Ya, mungkin di sini ada yang seleranya warnanya sukanya Marhen sukanya warnanya biru. Nah, tapi ada di situ karya warnanya yang merah. Ya, dia kecenderungannya saya kurang begitu suka dengan warna yang ditampilkan oleh si seniman. Ya, mungkin akan lebih sesuai kalau menggunakan warna biru. Itu tuh selera dari kita yang mengapresiasi. Oke. Nah, proses mengapresiasi ini adalah di mana proses kalian memberikan sebuah pendapat ya. Ya, terus di situ juga kalian yang pertama adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Karya seni rupa, ya kan? Setelah itu mengidentifikasi ada apa? Judulnya, senimannya, ya kan? Terus ada ukuran, tahun, warna, bahan, ya, media. Nah, itu mengidentifikasi teknik pembuatannya seperti apa. Nah, untuk berikutnya adalah menganalisis apa yang ada di karya seni rupa tersebut, ya. Oke, di sini ada contoh karya seni rupa. Yang ini apa nih? Sebelah kiri. Karya seni rupa ukiran. Dari mana ukiran? Kota mana? Yo, yang terkenal ukiran. Jepara ya. Kalau ini bahannya dari apa nih? Medianya apa? Kayu. Tekniknya ukir ya. Oke, namanya ini gebyok. Gebyok itu adalah karya seni rupa yang 3 dimensi ya. Itu biasanya dipakai untuk penyekat ruangan di situ. Nah, yang sebelahnya adalah karya seni rupa 3 dimensi juga, apa tuh? Anyaman. Tekniknya anyaman. Bentuknya apa di sini? Tas. Terbuat dari apa anyaman itu? Enceng gondok ya. Nah, di sini ada contoh karya seni rupa. Masih ingat ini apa? Karya seni rupa yang apa nih? Representasional dan non representasional. Kalau representasional masih ada bentuk yang bisa kita lihat, objeknya. Yang non representasional itu udah hanya abstrak ya. Ini kecenderungannya. Di sini kalian harus mengapresiasi karya seni ya. Kalian buatkan satu kelompok, setiap kelompok ada 5 orang ya. Silakan untuk membahas tentang apresiasi karya seni yang nanti kalian kerjakan di LKPD. Sekarang putar saja tempat duduknya.
kanan depan belakang saja 5, ayo 5. Nah, kalian membuat sebuah kelompok. Ya, muter aja. Ya, silakan. Pindah aja, yang ngadep ke belakang. Ya, oke, silakan. Mejanya hanya ada buka LKPD yang kemarin saya share ya. LKPD yang saya share coba dibuka, setiap kelompok membuka LKPD. Ya, muter saja depan belakang. Ya, LKPD dibuka yang kemarin saya share. Dibuka LKPD-nya. Ya. Oke, ayo buka LKPD-nya. LKPD ya. LKPD yang sudah saya kirim, coba dibuka. Setiap kelompoknya mana LKPD-nya? Dibuka dulu. Nanti diskusi itu 5 sampai 7 menit, silakan kalian kerjakan. Di situ di LKPD kalian apresiasi karya seni rupa ya, yang udah kalian pilih setiap kelompok. Ada judul, kalian mulai mengidentifikasi judul, bahan yang digunakan, ukuran, tahun pembuatan. Nah ini nanti yang dipresentasikan ini saja ya, yang dipresentasikan ini. Jadi hasil dari apresiasi yang sudah kalian diskusikan. Cari karyanya. Tentang apa? Boleh karya 2 dimensi, boleh 3 dimensi. Udah jadi? Sudah. Oke. Nah, ayo kelompok berikutnya dikerjakan. Yang belakang juga dikerjakan ya. Ya. Saya akan melihat nanti kelompok siapa yang sudah selesai duluan. Nah, nanti presentasi silakan. LKPD yang di tugas 5 ya? Iya, Bu. Ya. Lovia. Nah, nanti yang kedua LKPD-nya punya Wina. Ini yang sudah siap punya Lovia. Bolehlah kelompok 1 untuk maju. Ayo. Sambil yang lain coba segera dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apresiasi seni rupa Indonesia yang berjudul Batu Karang yang Sejuk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah saya Sofi, saya Lovia, saya Cynthia, saya Lovia, Saya Nafisa. Jadi ada 2 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama kita akan mengenal dulu batu karang itu sekitarnya siapa, apa tekniknya, kapan dibuatnya dan lain sebagainya. Baru nanti kita masuk ke apresiasi seni rupanya. Oke, pertama ada di tugas saya. Senimannya hang nanggung, judulnya Batu Karang yang Teguh. Bahan yang digunakan tentunya pada kanvas, ukurannya 300 x 170 cm. Tahun pembuatannya 1970. Lanjut uraian apresiasi. Teknik pembuatannya dipakai teknik dituangkan atau teknik melukis ini menggunakan minyak yang disertai goresan yang tebal guna menghasilkan karya yang pekat dan tebal. Bahannya cat minyak pada kanvas dan sampel karyanya juga mengisi dengan alat. Lalu ada uraian aspek visual. Nah, yang terakhir kita akan jadi objek utama dari tulisan ini seperti judulnya Batu Karang yang Teguh. Objek utamanya jelas adalah sebuah batu karang yang tengah berusaha untuk mempertahankan posisinya dari terjangan air yang ganas. Suasana yang kami rasakan dari lukisan ini termasuk jadi alasan kenapa kami lukisan ini. Kalau pada umumnya lukisan itu memberikan kesan yang damai dan menenangkan,
Lukisan itu memberikan kesan yang miris dan dramatis. Hal itu dapat dilihat dari penggambaran objeknya yang diberikan tekstur kasar. Selain itu ada juga filosofi di balik karya ini yang ternyata karya ini itu dibuat saat Hengantung itu mengalami informasi bahwa dia tuh baru aja kena divonis penyakit kanker. Dari situ Hengantung berusaha membuat lukisan ini untuk menyadarkan semua orang, karena walaupun kita tuh di tahun musibah, kita harus tetap kuat dan teguh menghadapi semua cobaan tersebut. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kelompok berikutnya, silakan. Maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi libur. Kami Pagi. dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apresiasi karya seni rupa Indonesia. Oke, jadi karya yang kita pilih itu termasuk karya jenis lukisan. Kalian bisa lihat di sini ada lukisannya. Selanjutnya, untuk nama senimannya itu karya lukisan tersebut dibuat oleh Basuki Abdullah dengan judul Lukisan Ibu dan Anak. Bahan yang digunakan yaitu kanvas, sedangkan ukurannya itu 100 cm kali 70 cm. Untuk tahun pembuatannya, karya ini dibuat pada tahun 1992 dan bahan yang digunakan untuk berkarya itu cat minyak di atas kanvas. Sedangkan teknik pembuatannya, lukisan ini menggunakan teknik takat. Untuk temanya, karya ini menggunakan tema kasih sayang karena lukisan ini menunjukkan kasih sayang antara sang ibu pada anaknya. Sementara untuk aspek visualnya, terdapat titik-titik tidak beraturan pada latar pada lukisan, serta terdapat garis lurus pada sisi tubuh sang ibu, juga garis lengkung pada sisi kain yang digunakan sang ibu. Terdapat bidang lingkaran pada bola mata sang ibu dan anak, serta terdapat warna merah keorange-orangean pada warna background lukisan, serta beberapa bagian dari kain dan pakaian sang ibu. Juga terdapat warna kuning keputih-putihan pada latar lukisan. Terdapat warna putih pada kulit sang ibu dan anak, terdapat hitam pada bagian bayangan sang ibu, serta warna rambut sang anak. Terdapat warna hijau yang bercampur warna putih pada lengan baju sang ibu dan baju sang anak. Terdapat juga tekstur semu halus dan terdapat efek ruang atau pedalangan karena suasana yang dirasakan itu adalah sang pelukis pada lukisan ibu dan anak ini sedih sekaligus mengharukan. Karena pada lukisan ini terlihat seorang yang menggendong anaknya dengan raut sedih, namun di sisi lain hal itu Terdapat kesatuan warna karena warna yang kontras. Kedua, ada keseimbangan. Terdapat keseimbangan sentral atau terpusat karena lukisan ini meletakkan pusat karyanya di satu titik, yaitu di tengah. Kedua, ada irama atau ritme. Terdapat kekurangan unsur, yaitu unsur warna. Keempat, ada proporsi. Terdapat proporsi yang pas pada lukisan ini, berbentuk tubuh sang ibu dan anak sangat pas. Selanjutnya ada pusat perhatian, yaitu sang ibu dan anak. Terakhir ada penekanan atau kontras. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai apresiasi karya seni rupa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam pembelajaran hari ini, kalian apa yang sudah kalian dapatkan? Dari tadi udah ada dua kelompok yang sudah presentasi. Kira-kira apa? Bagaimana cara mengapresiasi karya seni rupa? Artinya menghargai karya seni rupa, ya, khususnya seniman Indonesia. Oke, di situ kalian bisa melihat berbagai macam jenis karya-karya seni rupa, ya. Oke, baik. Nah,
untuk selanjutnya. Nah, di sini baik. Nah, di dalam pembelajaran ini di sini saya harapkan kalian bisa dengan karya seni rupa yang banyak sekali di Indonesia ini, kalian bisa mengambil dari salah satu semua karya yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai apa nantinya, sebagai wirausaha, ya kan? Contohnya apa? Ayo, wirausaha apa yang bisa kalian kembangkan? Membuat tas teknik anyaman. Nah, itu kita lihat di lingkungan kita itu adakah bahan bakunya yang melimpah, ya kan? Kita harus melihat. Terus apa lagi? Ayo, yang paling mungkin punya skill untuk membuat gambar, ya kan? Terus membuat lukisan. Nah, mungkin membuat sebuah sablon kaos, ya kan? Ya, kalian kalau mau mengadakan kembangkan wirausaha dari bidang seni rupa, ya. Silahkan, banyak hal yang bisa dikembangkan di situ. Oke. Apakah kalian belajar dengan seni rupa di sini menyenangkan atau tidak menurut kalian? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Menambah wawasan baru, ya kan? Kalian jadi mengenal budaya Indonesia dengan berbagai macam ragam bentuk dan jenisnya, ya, di situ. Dan kalian harus bisa mengapresiasi. Kalau bukan kita yang mengapresiasi, orang Indonesia siapa lagi? Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup sampai di sini pertemuan kita, ya. Untuk minggu depan kalian akan membuat karya, ya, berkarya dengan hasil apa? Kalian melihat atau mengapresiasi karya dari khasanah tradisional, ya. Jadi dari budaya tradisional. Oke, baik. Mungkin ini saja dari saya. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selalu semangat untuk belajar. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Nur Apriani, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Jakarta. Kali ini kita akan memasuki pasca observasi setelah melakukan supervisi. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Purwati. Beliau merupakan guru seni rupa di SMA Negeri 3 Jakarta. Baik, Pur, gimana Pur kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik Pur, jadi sekarang kita sudah masuk di pasca supervisi atau pasca observasi. Setelah tadi saya sudah mengamati aktivitas pembelajaran atau proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, sebelumnya saya menanyakan Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran tadi? Pada saat proses pembelajaran tadi, pada saat di observasi, jujur saya agak sedikit gugup ya Bu ya, agak sedikit tegang dan grogi tentunya, karena di sini saya diamati langsung sama Bu Dwi. Jadi saya takutnya ada hal-hal yang salah, materi yang saya salah sampaikan di situ Bu. Jadi ya wajar kalau saya agak sedikit gugup. Ya nggak apa-apa Bu, wajar. Baik Ibu, kemudian tadi ketika Ibu melakukan proses belajar, apakah tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sudah sebutkan ketika observasi tadi sudah tercapai semua tujuan pembelajarannya? Untuk materi sudah saya sampaikan semua Bu Dwi tadi sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajarannya, tetapi ada beberapa siswa yang saya lihat masih belum bisa memahami dengan baik, ya, karena ada siswa-siswa yang kadang kalau di pelajaran-pelajaran siang tuh kalau dikasih secara teori itu ngantuk, bermalas-malasan, jadi kurang konsentrasi. Baik,
Bu. Lalu untuk terkait yang area pengembangan, tadi kan di awal Bu Pur sudah menjelaskan bahwa akan mengembangkan kognitif dan juga kreativitas atau keterampilan siswa. Apakah itu sudah bisa berjalan di kelas? Kalau untuk pengembangan dari kognitifnya ini belum berhasil secara maksimal. Tetapi yang keterampilannya sudah hampir semua terlaksana di situ. Baik Bu, berarti kalau yang kognitif belum berhasil secara maksimal, tapi untuk yang keterampilan sudah hampir semuanya berhasil ya Bu ya, anak-anak bisa mengembangkan kreativitas mereka. Lalu kira-kira nih Bu, dari selama proses pembelajaran tadi, ada nggak sih Bu kendala atau kekurangan-kekurangan yang Bu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran? Kendala dan kekurangannya pasti ada ya Bu ya di dalam pembelajaran di kelas. Nah, kekurangan yang masih banyak ada di siswa yaitu kurang aktifnya siswa untuk berdiskusi secara kelompok. Jadi ada yang ya tadi Bu, ada malas-malasan, ada yang memang karena belum paham akhirnya dia tidak bisa mengikuti diskusi tersebut dengan baik. Baik Bu, kalau boleh tahu anak-anak ini kurang aktif berdiskusi gara-gara apa? Kurang aktifnya anak-anak ini biasanya Bu karena kurang percaya dirinya, karena dia tidak di awal tidak mendengarkan, tidak secara maksimal mendapatkan materi dari guru yang menyampaikan. Tentunya dia tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap kelompok tersebut. Baik Bu Pur, kan tadi ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di kelas ya Bu. Lalu rencana kedepannya nih Bu Pur nih, supaya anak-anak yang tadi kurang aktif menjadi lebih aktif lagi di pembelajaran Ibu, apa yang akan dilakukan? Di sini adalah rencana kedepannya mungkin saya akan membagi kelompok dengan kemampuan serta bakat minat anak masing-masing. Berarti kedepannya akan membagi kelompok sesuai dengan bakat minatnya mereka, supaya mereka jadi lebih nyaman untuk mengemukakan pendapat gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Pur akan mencoba membagi kelompok dengan sistem yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak-anak? Saya insya Allah akan melakukan dalam waktu dekat, sekitar 2 minggu yang akan datang. Baik Bu Pur, jadi kira-kira 2 minggu ke depan Bu Pur dalam proses pembelajaran akan bagi kelompok sesuai bakat minatnya. Dimulai 2 minggu ke depan ya Bu ya, saya sudah tidak sabar. Nanti kira-kira Bu Pur boleh cerita-cerita lagi ke saya pembelajaran di kelasnya, apakah anak-anaknya sudah aktif atau belum, atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi ke depannya. Baik, silakan kalau mau masuk kelas juga silakan. Siap Bu Pur. Baik Bu Pur, terima kasih untuk diskusi kita setelah melakukan observasi overall. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran yang dilakukan sudah bagus, sudah sesuai dengan strategi pembelajarannya di awal juga sudah Ibu sampaikan. Mungkin tadi ada beberapa kendala dan kekurangan, mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak kita. Baik, terima kasih Bu Pur untuk waktunya. Sukses selalu ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah melakukan observasi kelas, saya menyadari bahwa siswa lebih antusias ketika saya menggunakan media pembelajaran yang variatif. Kedepan, saya akan lebih sering menggunakan media seperti video, gambar, dan ice breaking untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Dan saya perlu memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Selain itu, saya juga menerapkan kompetensi sosial dan emosional supaya siswa memiliki karakter yang positif. Terima kasih.